Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat menebar kebaikan Islam yang dirahmati Allah, pernahkah Anda merasa hidup begitu sempit? Hati terasa gelisah, pikiran penuh beban, rezeki seret, doa tak kunjung terkabul, seakan semua pintu tertutup. Tahukah Anda ada satu rahasia besar yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebuah amalan sunnah yang sering dilupakan, tetapi sesungguhnya ia bisa membuka pintu kelapangan hati, ketenangan jiwa, bahkan mendatangkan rezeki yang tak disangka-sangka. Iya, itulah sholat tahajud, sholat di sepertiga malam terakhir, sholat yang Allah puji dalam Al-Quran dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadikan sebagai kebiasaan sepanjang hidup beliau. Tonton video ini sampai akhir, karena di bagian penutup nanti kita akan berdoa bersama, memohon agar Allah menjadikan hati kita tenang, hidup kita lapang, dan tubuh ini kuat untuk terus beribadah. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, karena di channel Menebar Kebaikan Islam kita terus berbagi ilmu, hikmah, dan inspirasi Islami yang insya Allah bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat menebar kebaikan Islam yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tuhan kita turun ke langit dunia pada setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, pasti aku beri. Dan siapa yang memohon ampunan kepadaku, pasti aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Subhanallah, bayangkan, setiap malam Allah sendiri yang mengundang kita, bukan sekedar malaikat, bukan sekedar perantara, tapi Allah langsung berkata, mintalah kepadaku. Tahajud bukan sekedar sholat, ia adalah momen istimewa untuk bertemu dengan Allah di saat semua orang tidur, ketika dunia hening dan hati kita hanya berdua dengan Allah. Saudaraku, banyak orang yang mencari ketenangan lewat harta, lewat jabatan, atau hiburan. Tetapi semua itu hanyalah sementara. Ketenangan sejati ada dalam hubungan kita dengan Allah. Orang yang terbiasa sholat tahajud, wajahnya akan bercahaya, hatinya lembut, pikirannya lapang. Bahkan saat masalah besar menimpa, ia tetap bisa tenang, karena ia tahu ia punya Allah yang selalu mendengarnya di sepertiga malam. Imam Hasan Al-Basri pernah berkata, tidak ada sesuatu yang lebih menenangkan hati seorang mukmin dibanding berdiri di tengah malam bermunajat kepada Allah. Tahajud adalah obat hati. Ia menghapus gelisah, meluruhkan kegelisahan, dan membuat kita siap menghadapi apapun di siang hari. Sahabat menebar kebaikan Islam yang dirahmati Allah, banyak orang berlari mencari rezeki sejak subuh hingga malam, tetapi lupa ada pintu rezeki yang lebih luas,
dari usaha semata, yaitu doa di sepertiga malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji dalam Quran surat Al-Isra ayat 79, dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Bukan hanya kedudukan yang terpuji, tetapi juga keberkahan hidup. Banyak ulama menekankan siapa yang menjaga tahajud, maka Allah akan cukupkan rezekinya, meskipun sedikit. Karena rezeki itu bukan hanya uang, tetapi juga hati yang puas, keluarga yang harmonis, dan keberkahan dalam hidup. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada waktu mustajab di malam hari yang sering disia-siakan. Doa di waktu tahajud adalah doa yang sangat dekat dengan ijabah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bangun di malam hari lalu berdoa, pasti doanya dikabulkan. Barang siapa sholat, sholatnya diterima. Hadis riwayat Bukhari. Maka jangan sia-siakan. Bangunlah meski hanya 2 rakaat. Ucapkan hajat Anda. Tangiskan dosa Anda. Mohonkan ampunan untuk orang tua Anda. Mintalah rezeki yang barokah. Insya Allah doa itu akan diangkat ke langit. Sobat menebar kebaikan Islam yang dirahmati Allah, tahajud bukan hanya memberi manfaat di dunia, tetapi juga di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian membiasakan sholat malam, karena sholat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Sholat malam itu mendekatkan kepada Allah, mencegah perbuatan dosa, dan menghapus kesalahan, dan mengusir penyakit dari tubuh. Hadis riwayat Tirmizi. Lihatlah, tahajud adalah penolong kita di akhirat. Saat timbangan amal ditanyakan, tahajud akan datang sebagai saksi. Ya Allah, dia pernah mengorbankan tidurnya untuk beribadah kepadamu. Mungkin ada yang berkata, saya sulit bangun malam. Tenang, saudaraku. Tahajud bisa dimulai dengan langkah kecil. 1. Tidur lebih awal. Jangan begadang untuk hal yang tidak bermanfaat. 2. Niatkan dalam hati sebelum tidur untuk bangun sholat malam. 3. Pasang alarm atau minta tolong keluarga untuk membangunkan. 4. Jangan langsung paksakan 8 rakaat. Mulailah dengan 2 rakaat yang khusyuk. Allah tidak melihat jumlah, tetapi keikhlasan. Lebih baik 2 rakaat tahajud yang rutin setiap malam daripada 8 rakaat tapi hanya sebulan sekali. Sahabat menebar kebaikan Islam yang dirahmati Allah, mari kita akhiri dengan doa bersama. Tolong ikuti dengan hati yang khusyuk sambil berucap amin di rumah masing-masing.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha mendengar, maha melihat, dan maha mengabulkan doa. Ya Allah, jadikanlah hati kami cinta pada tahajud, cinta pada munajat di malam sunyi. Lapangkanlah dada kami, tenangkanlah jiwa kami, dan kuatkanlah tubuh kami untuk istiqomah dalam ibadah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kesehatan lahir dan batin. Jauhkan kami dari penyakit yang melemahkan, dan jadikan tubuh ini kuat untuk beribadah dan menebar kebaikan Islam. Ya Allah, cukupkanlah rezeki kami dengan yang halal dan berkah. Jauhkan kami dari haram dan sia-sia, dan jadikan sholat tahajud sebagai jalan kami menuju rahmat dan surgamu yang abadi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Semoga apa yang kita bahas hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, amal yang diridhoi Allah, dan pengingat bagi hati kita yang sering lalai. Jangan lupa like, share, dan subscribe, serta nantikan video berikutnya di channel Menebar Kebaikan Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.